Selamat siang teman-teman semua. Hai, selamat siang. Selamat gabung ya di sekolah minggu Isa Masih Cloud. Aku salah nggak ya? Selamat bergabung di sekolah minggu gereja Cloud Isa Almasih. Yeay. Aku takut ketuker-tuker ya. Kita ketemunya lagi di udara nih teman-teman. Nah, karena lagi berkumpul bersama, teman-teman boleh cari posisi yang enak buat duduknya. Buat berdiri juga boleh. Boleh dengan kalau ayang sama temennya duduk bersebelahan boleh. Nah, sebelum mulai kita mau berdoa dulu teman-teman. Coba sikap yang baik kalau lagi berdoa gimana? Oke, udah pada pinter nih. Nah, hari ini ada yang spesial teman-teman. Ada yang memimpin kita dalam doa. Namanya Ibu Ersti. Aku panggilin dulu ya teman-teman ya. Siap-siap ya teman-teman. Aku panggilin dulu ya. Ibu Ersti, tolong pimpin kita dalam doa. Siap, tarang. Halo semuanya. Selamat siang ya. Sebelum kita masuk ibadah kita pada siang hari ini, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat siang hari ini Kau sudah hadir di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan sayang kami, Tuhan juga peduli kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Pagi ini, siang ini, kami bersama-sama teman kami ingin memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Kami siap memuji Engkau dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ibu Ersi. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita semua buat berdiri bersukacita. Ayo yang sudah duduk-duduk lama-lama boleh berdiri teman-teman. Jangan duduk-duduk aja. Kita mau nyanyi, mau ada badai. Tahu kan kalau badai, badannya boleh digoyang kiri kanan begini. Kalau lagi badai, gimana badainya? Goyang kiri kanan. Nah iya boleh, duduk boleh goyang kiri kanan. Kalau ada badai, teman-teman goyang begini ya. Kalau ada lagunya badai, topan, nah goyang-goyang gini. Terus kalau ada kata goncang, sama digoyang-goyang dulu ya. Nanti kalau ada kata batu, teman-teman kayak batu. Bisa kayak batu, gimana batu? Boleh ada yang begini, boleh ada yang begini kayak batu ya. Batu. Nah gitu. Jadi dengerin lagunya baik-baik. Kalau misalnya ada badai, tadi badai topan, goyang-goyang. Jangan lupa goyang-goyang kiri kanan. Nah gitu. Kalau ada goncang, sama goyang-goyang kiri kanan. Kalau ada batu, jadi batu. Oke, siap ya semuanya ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Badai topan beria, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, mana terlindungnya gue lagi. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Gunung batu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Coba sekarang sekali lagi teman-teman ya. Tadi udah tahu lagunya apa ya? Katanya kan di badai topan dunia. Jadi kalau teman-teman ada badai, goyangnya makin lama makin kenceng ya. Jadi pertamanya kan goyang gini nih, cuman gini aja. Nah lama-lama makin kencang gini ya. Jadi di badai topan dunia, Tuhan adalah perlindunganku, gitu ya. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan.
gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Sekali lagi ya, pelindungan teguh. Sekali lagi, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendali goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Yeay. Nah, sekarang teman-teman, kita mau ajakin teman-teman nyanyi satu buah lagu. Hari ini aku tuh pengen banget ngajak teman-teman semua itu bergoyang. Jadi kayak tadi tuh lagunya, kenapa sih harus bergoyang-goyang? Mau ada badai bergoyang, mau ada gunung batu, tetap jadi gunung batu. Nah teman-teman, ada penelitian baru, dia bilang gini, tubuh manusia itu harus bergerak teman-teman. Kalau makin banyak bergerak, itu semakin happy orangnya, semakin senang. Nah makanya aku ajak teman-teman harus bergerak semua ya. Kita mau nyanyi lagu biarpun gunung-gunung beranjak, mau bukitnya bergoyang, kasih setia Tuhan tidak beranjak dari kita. Ayo semuanya goyang sama-sama ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Boleh loncat, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi, biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah sekarang bikin permainannya teman-teman. Kan tadi udah ada kata biarpun gunung nih, bikin gunung ya, semuanya bikin gunung. Bukit juga ada bedanya teman-teman. Kalau gunung itu tinggi, jadi di atas kepala. Gunungnya harus ada di atas kepala. Coba semuanya, gimana bikin gunung yang di atas kepala? Oke, aku lihat semuanya udah pintar. Nah, kalau gunung harus di atas kepala. Jadi kan biarpun gunung-gunung beranjak. Nah gitu. Nah, kalau bukit itu jangan di atas kepala, lebih kecil dari gunung. Kalau gunung kan tadi tinggi, bukitnya harus di depan kepala begini teman-teman. Nah, goyang kiri kanan, goyang kiri kanan. Nah betul ya. Nanti pas lagi gunungnya di atas kepala, bukitnya di atas muka, depan muka. Nah terus pas tidak akan beranjak, aku mau ajak teman-teman semua digoyang-goyang begini, diputar-putar gini ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Bisa ya? Oke, sekarang kita coba dulu dari gunungnya. Biarpun gunung-gunung beranjak, ada bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak, bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak tangannya, tak akan beranjak.
tadi udah pinter nih bikin gunungnya ya Kakak Mary ya. Udah ada yang di atas, udah ada di depan. Nah, sekarang variasinya sedikit lagi. Tadi kan tak akan beranjaknya udah pinter nih, goyang-goyangnya sudah muter-muter begini nih ya. Nah, sekarang sedikit lagi teman-teman. Kalau boleh, pas lagi tangannya begini, bahunya diangkat. Bisa nggak? Jadi ada jempolnya juga. Pakai jempol begini muter, lihat ya. Jempolnya tuh jempolnya muter-muter gini. Terus bahunya diangkat gitu. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3. Ya, oke, udah ada bisa tuh. Asik, bisa ya. Oke, kita mulai dari awal, dari biarpun gunung-gunung. Biarpun gunung-gunung beranjak, ada bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiap tak akan beranjak dariku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak, asik, dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiap tak akan beranjak dariku. Senyumnya tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Ayo, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Kita demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Jangan lupa senyumnya ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Asik, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Asik, demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Asik. Nah, aku mau ngajarin satu buah lagu teman-teman. Lagunya mirip kayak kalau kita tuh lagi nyanyi yang kayak kasih Yesus gitu ya kalau nggak salah ya. Ada seindah-indahnya pelangi, kata-katanya bagus sekali teman-teman. Ada seindah pelangi, secerah mentari, seterang rembulan, sedalam lautan, seluas samudra. Tuhan Yesus yang terbaik ya. Jadi kita harus bilang kalau lebih indah dari pelangi, lebih indah dari mentari itu adalah Tuhan Yesus ya. Nah ini seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari. Sampai yang di sini juga lupa loh ininya. Jadi dia lagunya itu tentang mentari seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Nah teman-teman, tadi kan udah lihat tuh ada di slide-nya itu tuh pakai Hawaii. Kenapa ya Cici Vivi pakein Hawaii di situ? Soalnya aku pengen ngajakin teman-teman kayak kita tuh terbang dulu nih ke Hawaii. Kalau di Hawaii itu sama kayak di Bali teman-teman. Jadi tempatnya itu pantai, bagus sekali. Nah tapi tarian mereka itu lucu. Agak kayak kalau laut teman-teman. Jadi begini-gini. Nah iya betul. Coba Felis gimana? Maju ke depan. Hawaii-nya gimana coba? Kayak di Hawaii. Nah gitu teman-teman. Sekarang kita dance sama-sama nyanyi lagu ini. Belajar sama-sama lagu ini. Tapi pakai gerakannya kayak di Hawaii tadi ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikin suasananya kayak di Hawaii ya. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih
Sedalam-dalamnya samudra, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik. Ayo aloha, aloha. Bisa terindah. Dialah Yesusku. Dialah Tuhan. Tangannya coba digoyang-goyang. Terbaik. Dia yang terkuat. Dialah Yesusku. Juru selamatku. Sekali lagi seindah-indahnya pelangi. Tangannya digoyang-goyang. Indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Pintar semuanya. Cakep-cakep, cantik-cantik, pintar semuanya. Nah, sekarang kita mau lihat nih teman-teman, video waktu kita main games minggu lalu tentang ayam hitam dan ayam putih. Nah, aku kasih lihat dulu nih videonya. Coba ya. Coba Cici Lilis, kita kasih lihat video untuk yang minggu lalu main game ayam hitam sama ayam putih. Silahkan. Sebentar ya. Udah deh. Di suatu tempat ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Ayam yang dipimpin oleh Raja Ayam Hitam dan Ratu Ayam Putih. Sip. Raja Ayam Hitam, rakyat Ayam Hitam dan Ayam Putih hidup tenang dan bahagia. Ayam-ayam hitam cari makanan. Sip. Ayam-ayam putih membersihkan rumah dan menjaga anak-anaknya. Anak-anak ayam hitam dan anak-anak ayam putih bermain di halaman. Nah, sampai suatu hari datanglah seekor serigala yang kelaparan. Serigala itu mengejar ayam-ayam putih dan ayam-ayam hitam untuk dimakan. Ayam-ayam hitam melarikan diri. Mereka terbang ke sana dan terbang ke sini. Ayam-ayam putih berlarian ke sana, berlarian ke sini. Anak-anak ayam hitam dan anak-anak ayam putih menangis ketakutan. Semua ayam hitam dan ayam putih melarikan diri dari tangkapan si serigala. Tapi si serigala itu rupanya sangat kelaparan. Akhirnya semua ayam hitam, ayam putih dimakannya. Sekarang kerajaan ayam hanyalah sebuah cerita. Yeay. Nah, adik-adik, tepuk tangan untuk kita semua. Yeay, wah hebat ya. Ternyata teman-teman semua pintar tuh main
jadi ayam hitam, jadi ayam putih ya. Nah, nanti kita minggu depan juga mau main lagi teman-teman. Kita akan pikirkan games-games yang lebih seru setiap minggunya. Nah, sekarang saya mau ngajakin teman-teman nyanyi dangdutan yuk. Jadi kalau nyanyi dangdutan harus punya jempolnya mana? Tin, tolong di depan jempolnya. Oke, sudah siap buat dangdutan sama-sama? Lagunya mau juga nanti buat firman Tuhan hari ini tentang Salomo ya. Yuk sama-sama jogetan sama-sama, dangdutan sama-sama tangannya ya. Salomo punya hikmat, hey hey, akal budi dan bijaksana. Salomo raja terbesar pada zaman pemerintahannya. Bapaknya bernama Daud, ibunya bernama Betsheba. Tapi sayang akhir hidupnya tidak setia, karena ia tidak taat menyembah kepada berhala. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Oke, yang sekarang pakai yang kemarin itu teman-teman. Cuci-cuci jemur, cuci-cuci jemur, cuci-cuci jemur. Oke, siap ya? Pakai gerakan cuci-cuci jemur ya. Salomo punya hikmat, hey hey, akal budi dan bijaksana. Salomo raja terbesar, ayo cuci-cucinya, pemerintahannya. Bapaknya bernama Daud, ibunya bernama Betsheba. Tapi sayang akhir hidupnya tidak setia. Cuci jemur, dia tidak taat menyembah kepada berhala. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Sekarang jempolnya. Salomo punya hikmat, hey hey, akal budi dan bijaksana. Asik. Salomo raja terbesar pada zaman pemerintahannya. Sekarang cuci jemur, punya bernama Daud, ibunya bernama Betsheba. Tapi sayang akhir hidupnya tidak setia. Jangan lupa senyumnya, karena ia tidak taat menyembah kepada berhala. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Bapaknya, jempolnya. Bapaknya bernama Daud, asik-asik. Ibunya bernama Betsheba, asik-asik. Sayang akhir hidupnya tidak setia. Pintar-pintar karena ia tidak taat. Ayah jempolnya kepada berhala. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Asik. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Jempolnya mana? Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Asik. Cakep nih semuanya, pinter. Nah, sekarang aku mau ngajakin teman-teman siapin diri kita. Kita mau dengerin firman Tuhan. Aku mau ngajak teman-teman nyanyi sebuah lagu, di mana lagu ini tuh lagunya bagus sekali teman-teman. Mau ngajarin kita itu jadi orang yang setia sama Tuhan. Ya teman-teman ya. Yuk kita mau lihat kalau misalnya Tuhan itu adalah orang yang setia, Bapa yang setia kepada kita. Ya, Bapak Yesus itu sudah setia sama kita dan membuat kita jadi lebih tenang. Maka dari itu kita harus juga setia sama Tuhan. Ya, sama-sama kita nyanyi Bapak Kau Setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku dan
firman Tuhan, saya serahkan sama Cici Judi. Silakan Cici Judi. Ya, jadi kita akan berdoa ya sebelum mendengar firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kami boleh ada di gereja Klot ini Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami senang Tuhan, setiap puji-pujian yang kami naikkan, Tuhan berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan sukacita kami anak-anak sekolah minggu bersama guru sekolah minggu, kami sudah menaikkan pujian buat Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai setiap kami, hikmat, kepintaran dari Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya. Terima kasih. Silakan Cici Anita. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, pagi hari ini Cici mau cerita mengenai Raja Salomo. Ya, Salomo itu adalah seorang raja yang, siapa yang tahu raja anaknya siapa? Siapa ya? Kira-kira Cici tanya ke Jose. Raja Salomo itu anaknya raja siapa sih? Anaknya raja siapa ya? Jose? Daud. Oh iya betul, bagus. Ya, Jose perhatiin ya, berarti minggu lalu selalu ikut sekolah minggu ya. Nah, Raja Salomo itu adik-adik adalah raja yang diberkati oleh Tuhan. Dia adalah anak dari Raja Daud, adik-adik. Nah, semakin hari, semakin Raja Salomo ini diberkati sama Tuhan. Dan harta kekayaannya semakin bertambah banyak. Nah, dia adalah seorang raja yang sangat kaya adik-adik. Coba kita lihat itu di gambar ya, banyak harta kekayaannya. Tuh, coba lihat adik-adik. Nah, sampai istananya Raja Salomo itu semuanya terbuat dari apa? Coba kita lihat itu gambarnya. Terlihat dari emas, adik-adik. Itu dari tahtanya, dari apa itu namanya? Dari cangkirnya buat minum, istananya. Terus tempat duduknya juga semuanya itu terbuat dari emas. Sampai dikatakan di Alkitab itu bahwa perak itu tidak berharga di kerajaan Raja Salomo karena semuanya terbuat dari emas. Nah, Salomo juga adik-adik dia berhasil mengelola kekayaannya. Dia menjadi seorang raja yang bijaksana. Tetapi adik-adik, nah yang jeleknya ini dari Raja Salomo, siapa yang tahu? Ayo, nah kita lihat nih di sini. Salomo itu hidupnya semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Karena dia memiliki banyak sekali istri. Nah, istrinya itu banyak banget. Kita lihat nih, istrinya tuh bajunya macam-macam ya adik-adik karena istri Salomo tadi berasal dari berbagai bangsa yang berbeda-beda. Nah, karena berbagai macam bangsa yang berbeda-beda, istri-istrinya tadi dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia berdoanya ke dewa-dewanya mereka, berdoa ke dewanya masing-masing. Terus udah gitu minta kepada Raja Salomo untuk dibikinkan tempat ibadah adik-adik. Nah, kalau menyembahnya bukan sama Tuhan, dia beribadahnya juga bukan ke Tuhan. Tempat ibadahnya juga bukan bait Allah. Nah, kemudian istri-istrinya tadi meminta Raja Salomo untuk membuatkan tempat ibadah yang berbeda-beda. Buat dewa ini, buat dewa itu, semuanya berbeda-beda. Nah, setelah itu, Salomo ini kan tadi diberkati adik-adik. Dia adalah seorang yang sangat kaya. Nah,
Salomo tadi bisa mengelola kekayaannya dengan sangat bagus. Nah, dia memiliki banyak sekali harta. Dia juga meminjam-minjamkan hartanya tadi kepada orang lain. Tapi adik-adik, ketika si Salomo tadi meminjamkan harta kekayaannya, Salomo tadi membebankan bunga dan pajak kepada mereka yang meminjam. Nah, ternyata orang-orang yang tadi meminjam kepada Raja Salomo itu adik-adik karena bunganya yang sangat tinggi dan pajaknya yang sangat besar. Nah, karena tidak bisa membayar, banyak akhirnya mereka dikirimkan ke penjara karena tidak bisa membayar hutang, adik-adik. Nah, Salomo hidupnya semakin hari semakin menjauh dari Tuhan. Nah, ketika itu Tuhan melihat dan menjadi sedih. Wah, Salomo yang awalnya tadinya diberkati, tadinya kaya, seorang yang sangat berhikmat, kemudian dia mulai sedikit demi sedikit menjauh dari Tuhan. Tuhan menjadi sangat sedih adik-adik. Dan Tuhan kemudian menemui Salomo. Nah, Tuhan kemudian berkata kepada Salomo, Salomo, kamu telah berubah setia kepada Tuhan. Nah, kamu tidak seperti lagi Daud ayahmu. Ayahmu adalah seorang yang sangat setia. Daud dari awal sampai ke akhir hidupnya, dia adalah seorang yang sangat setia. Nah, kemudian Tuhan menyampaikan berita ini kepada Salomo adik-adik, bahwa Tuhan akan mengambil semua yang ada dimiliki oleh Salomo. Nah, tadi yang dimiliki oleh Salomo banyak ya adik-adik. Istananya yang terbuat dari emas, kekayaannya, terus apalagi istrinya yang sangat banyak. Nah, kemudian Tuhan berfirman, pokoknya saya akan mengambil semua yang ada padamu. Tetapi karena aku mengingat kebaikan Daud ayahmu, hal itu tidak akan aku ambil pada saat kamu menjadi raja. Tetapi nanti akan aku ambil saat anakmu yang jadi raja. Karena aku mengingat kebaikan ayahmu, Raja Daud. Nah, adik-adik, siapa yang tahu nama anaknya Raja Salomo? Ya, betul. Rehabeam. Nah, firman tentang Rehabeam ini akan dilanjutkan saat minggu depan, adik-adik. Makanya ikuti terus di sekolah minggu Cloud Zoom ini ya. Nah, pada saat Rehabeam itu menjadi raja akan terjadi banyak sekali masalah karena ketidaktaatan dari Raja Salomo. Nah, jangan lupa adik-adik, minggu depan ikuti lagi sekolah minggu Zoom karena akan disampaikan mengenai Raja Rehabeam yang di kerajaannya banyak sekali masalah adik-adik. Nah, untuk kesimpulan cerita firman minggu ini, kita ya yang pertama, kita harus tetap ingat kepada Tuhan. Bahkan pada saat kita diberkati, sama seperti tadi Raja Salomo, adik-adik, hartanya banyak, istananya terbuat dari emas, tetapi dia kemudian lupa, tidak ingat lagi kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah sumber dari segala berkat. Nah, terus yang kedua, jangan pernah meninggalkan Tuhan, adik-adik. Karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Hikmat kita, kepandaian kita, kekayaan kita, itu semua berasal dari Tuhan. Yang ketiga, karena kita sudah dikasih berkat, karena kita sudah diberkati dan dikasih hikmat, kita harus apa? Bersyukur. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, adik-adik. Jangan lupa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan itu yang memberikan semua berkat itu kepada kita, baik itu kesehatan, baik itu hikmat, kepandaian, semuanya kita harus bersyukur. Nah, sampai di sini cerita firman minggu ini, adik-adik. Sekarang kita mau hafalin ayat Mas ya.
Siapa yang mau bantu Cici untuk baca ayat Mas kira-kira? Siapa ya? Timi mungkin Timi. Timi tolong dibantu baca ayat Masnya. Lukas 16 ayat 10a. Bang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ya, sip. Oke. Sekarang Cici kembalikan ke Ci Vivi ya. Oke. Oke, nah sekarang pengumumannya ada di Cici Valen. Silakan Cici Valen. Cici Valen. Hai adik-adik, ketemu lagi. Jadi Cici Valen mau bawain lagi pengumuman kayak biasa ya adik-adik. Nah buat adik-adik yang rajin datang ibadah cloud di sini, di Zoom ini, adik-adik bisa dapat 1 bintang loh. Nah juga kalau misalnya adik-adik bisa hafalin ayat hafalan yang minggu lalu, tuh adik-adik juga dapat 1 bintang. Nah, terus juga kalau misalnya adik-adik bisa bawa temennya, bawa kakaknya, bawa saudaranya, atau bawa siapapun, adik-adik bisa dapat 1 bintang lagi. Wah, kita dalam satu minggu kita bisa dapat 3 bintang. Nah, sekarang kita udah berjalan Masih Cloud ini udah lama adik-adik ya, udah setengah tahun. Wah, pasti baik banget bintang yang kita dapat dan kita punya. Nah, nanti juga bintangnya bakal ada hadiahnya. Nah, hadiahnya itu menarik banget. Nah, jadi adik-adik harus rajin ya ibadah cloud-nya. Dan juga buat adik-adik yang mau pelayanan, kayak misalnya Seva waktu kemarin-kemarin ini, terus juga kayak Eugene, nanti 2 minggu lagi, terus kayak Jose juga nanti, adik-adik boleh bilang sama cici-cicinya, mau bilang sama Cici Valen boleh, mau bilang sama Cici Vivi boleh, adik-adik mau bilang sama Cici Lili, sama Tante Santi, sama Cici Anita, Cici aku mau pelayanan dong. Ih boleh banget adik-adik. Dan adik-adik jangan pernah takut untuk gak punya alat musiknya, karena sekarang kita bisa gunain yang di rumah aja. Kayak misalnya tutup panci, terus pancinya, terus piringnya, terus sendoknya, gelasnya, pokoknya banyak banget alternatif yang bisa kita pakai. Jadi jangan pernah takut untuk melayani Tuhan ya adik-adik. Nah, seperti yang tadi Cici Anita juga kasih tahu. Nah, segitu aja pengumuman dari Cici Valen adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Harus rajin-rajin ya ibadah sekolah minggunya. Jangan bolong-bolong. Nah, sekarang kita mau doa penutup. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan sampai saat ini Tuhan. Engkau juga masih memimpin kami, memberikan kami berkat Tuhan. Dan kami juga masih bisa dapat berkumpul, bertemu ya Tuhan. Meskipun hanya dengan Zoom Cloud ini Tuhan, tapi kami percaya suatu hari nanti kami akan bertemu lagi. Dan sebentar juga kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya Engkau yang pimpin kami dan sertai kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah. Sekarang balik lagi sama Cici Vivi. Oke adik-adik, sekarang saatnya untuk ayat hafalan minggu lalu. Oke, siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Gimana Cililis? Oke, Jose, silahkan Jose. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih Cici Pipi. Wah, keren banget. Dapat Jose. Wah, mantap sekali, dapat 1 bintang Jose. Oke, sekarang saatnya Timi. Silahkan Timi. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yeay.
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengertian, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke. Sama dengan 1 bintang. Hebat sekali. Oke. Nah, sekarang yang berdua, Dame sama Mora. Silakan Dame, Mora. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pintar sekali Dame, Mora. Bintang. Oke, sekarang King April. Silakan King April. Amsal 1 ayat 7. Takwa akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali King April. Oke, sekarang gilirannya Eugene. Silakan Eugene. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dapat 1 bintang. Hebat sekali Eugene. Sekarang giliran Chelsea. Silakan Chelsea. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Chelsea dapat 1 bintang. Hebat sekali Chelsea. Oke, sekarang gilirannya Evan sama Yovel. Silakan. Suaranya dulu Evan. Diklik dulu. Tik. Amsal 1 ayat 7. 7. Takut akan Tuhan Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. permulaan ketahuan, Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yovel dapat Evan sama Yovel dapat 1 bintang. Pinter banget Evan, Yovel. Oke, sekarang gilirannya Fanya sama Viara. Silakan Fanya, Viara. Di-unmute dulu. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tepuk tangan. Pinter banget. Oke, sekarang gilirannya Bagas. Silakan Bagas. Jangan ditutup mukanya Bagas, biar kelihatan gantengnya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Asik. Bagas pinter loh. Dapat 1 bintang Bagas. Hebat. Pinter. Oke. Sekarang gilirannya Clarence. Silakan Clarence. Kamu harus belajar lagi, guys. Ayo Clarence, silakan di-unmute. Bisa Clarence? Coba Clarence. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Orang bodoh
Orang bodoh menghina menghina hikmat dan didikan. hikmat dan didikan. Yeay, Clara dapat 1 bintang. Pinter, Clara. Siapa lagi yang belum ya? Oh, ini yang di sini nih. Felis belum? Ayo, ayat hafalannya Felis. Silahkan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Adalah permulaan hikmat. ada Permulaan pengetahuan. permulaan Pengetahuan. pengetahuan. Orang bodoh Tapi menghina hikmat dan didikan. hikmat dan mendidihkan. Oke, boleh Felis. Oke, teman-teman semua. Sampai Satu lagi Cici Vivi. Vanessa, Ci. Vanessa mau ngafalin ayat Nas nggak Vanessa? Mana ya Vanessa ya? Vanessa nanti aja. Hai Vanessa, coba. Vanessa. Hai Vanessa. Wow. Maminya aja kalau gitu, maminya yang ngafalin, mewakili. Ya. Aduh. Iya, jatuh. Vanessa jangan dipegangin. Oke. Teman-teman semua ya. Baby ya. Cici pengumuman pemenang enggak? Oh, minggu depan Tante Santi Minggu depan, sip. Minggu depan ada pengumuman pemenang ya. Ya, minggu depan kita ada pengumuman pemenang untuk semua hadiah yang sudah dikumpulkan. Soalnya hari ini Tante Santi yang biasanya datang ada yang acara keluarga. Jadi biar lebih seru minggu depan aja Tante Santi kita kumpulkan semuanya. Minggu depan Ya, harus pada datang pengumumannya. ya. Siapa tahu namanya disebutin ya. Betul. Hadiah menarik dari ketua sekolah minggu yang baru. Yeay. Oke teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Semuanya. Makasih ya, Ci, pelayanannya. Makasih Terima kasih semuanya, Jose, terima kasih. Jose, Vanessa. Bye-bye. Ada Eugene. Apa ini? Mana? Mana? Ada Vanessa. Ii-nya mana? Cina tuh. Isa.